Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ali Akbar, mahasiswa Psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview ataupun menceritakan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Amr bin As. Amr bin As lahir sekitar tahun 573 Masehi di kota Mekah dari klan Saham, salah satu cabang dari suku Quraisy. Ayahnya adalah Al-As bin Wa'il, seorang pedagang kaya dan musuh berat Nabi Muhammad SAW. Ibunya adalah Salma binti Harmalah, seorang wanita dari suku Banu Kinanah. Ammar memiliki dua saudara laki-laki yang bernama Hisham dan Abdullah, dan seorang saudari perempuan yang bernama Hind. Ammar bin As tumbuh sebagai seorang pedagang yang sukses yang sering melakukan perjalanan ke berbagai negeri seperti Syam, Yaman, Mesir, dan Habasyah. Ia juga seorang penunggang kuda yang mahir, seorang ksatria yang berani, seorang negosiator yang ulung, dan seorang penyair yang puitis dan fasih. Ia dikenal sebagai salah satu pemimpin kabilahnya dan salah satu musuh terbesar Nabi Muhammad SAW. Ammar bin As menentang keras dakwah Nabi Muhammad dan berusaha menghalang-halangi penyebaran Islam. Ia termasuk di antara orang-orang yang memboikot kaum muslimin di lembah Abu Talib selama 3 tahun. Ia juga ikut serta dalam beberapa pertempuran melawan kaum muslimin seperti pertempuran Badar, Uhud, dan Khandaq. Ia juga diutus oleh orang-orang Quraisy untuk melobi Raja Habasyah An-Najasyi agar mengembalikan para pengungsi muslim yang hijrah ke sana. Namun usahanya tidak berhasil karena An-Najasyi telah mendengarkan kisah Nabi Isa alaihissalam dari Ja'far bin Abi Thalib, salah satu utusan Nabi Muhammad SAW. Amr bin As masuk Islam pada tahun 8 Hijriah, 6 bulan sebelum penaklukan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW. Ia datang bersama Khalid bin Walid, Utsman bin Talha ke Madinah untuk menemui Nabi Muhammad dan mengucapkan syahadat. Ketika tiga orang ini menemui Rasulullah SAW, beliau menatap ketiganya lalu bersabda, "Mekah telah memberikan putra terbaiknya untuk umat Islam." Amr bin As mengatakan, "Pada saat Allah menganugerahkan hidayah Islam di hatiku, aku mendatangi Rasulullah SAW. Aku pun mengatakan, 'Julurkanlah tanganmu, wahai Rasul, aku akan berbaiat kepadamu.' Rasulullah pun menjulurkan tangan kanannya kepadaku. Lalu kutahan tanganku sebentar. Rasulullah bertanya, 'Ada apa, wahai Amr?' Jawab, 'Aku ingin engkau memberikan syarat kepadaku.' Rasulullah SAW mengatakan, 'Apa syarat yang kau inginkan?' Aku menjawab, 'Syaratnya agar dosa-dosaku diampuni.' Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Tidakkah engkau ketahui bahwa keislaman menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Demikian juga hijrah menafikan kesalahan-kesalahan yang telah lalu, dan juga haji menyucikan hilaf dan dosa terdahulu.' Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Di masa keislamannya, Rasulullah dekat kepadanya dan mendidiknya dengan pendidikan tauhid yang murni. Rasulullah tahu Amr bin As adalah orang yang istimewa, terkenal dengan keberanian dan bakat-bakat lainnya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Amr bin As tetap setia kepada para khalifah yang menggantikan Rasul. Ia berperan aktif dalam penaklukan Muslim di luar Jazirah Arab, terutama di Mesir. Amr bin As adalah orang yang pertama kali mengusulkan untuk menaklukkan Mesir kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, tetapi ditolak karena saat itu kaum muslim sedang sibuk menghadapi pemberontakan-pemberontakan di Jazirah Arab. Kemudian ia mengajukan usul yang sama kepada Khalifah Umar, tetapi juga ditolak karena Umar khawatir akan keselamatan kaum muslim yang harus melintasi padang pasir yang sangat luas dan berbahaya.
Namun, Amr bin As tidak menyerah sampai di situ saja. Ia terus meyakinkan Umar bin Khattab bahwa Mesir adalah negeri yang kaya dan yang subur, yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kaum muslim. Ia juga menunjukkan bahwa Kekaisaran Bizantium yang menguasai Mesir saat itu sedang dalam kondisi lemah dan bermasalah. Akhirnya, Umar pun setuju untuk memberikan izin kepada Amr bin As untuk menaklukkan Mesir, tetapi dengan syarat bahwa ia hanya boleh membawa pasukan sebanyak 4.000 dan tidak boleh memaksa penduduk Mesir untuk memeluk Islam. Pada akhir 639 Masehi, Amr bin As memimpin pasukan kaum muslimin yang terdiri dari Zubair bin Awam, Mikdad bin Al-Aswad dan Ubaidah bin Al-Jarrah untuk menaklukkan Mesir. Ia memulai penaklukan Mesir dari arah timur, yaitu dari Sinai, kemudian menuju ke barat, yaitu delta Nil. Dalam perjalanannya, ia berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Tidore, gubernur Mesir dalam pertempuran Heliopolis pada tahun 640 Masehi. Ia juga berhasil merebut kota-kota penting seperti Bilbes, Babylon, dan Memphis. Pada tahun 641 Masehi, Amr bin As menghadapi tantangan terbesar dalam penaklukannya, yaitu mengepung kota Alexandria, ibu kota dan benteng terkuat Bizantium di Mesir. Kota ini dikenal sebagai kota yang megah dan indah, yang memiliki banyak bangunan perpustakaan dan universitas terkenal. Kota ini juga dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan kokoh, yang dilengkapi dengan menara-menara dan gerbang-gerbang yang kuat. Kota ini juga memiliki pelabuhan yang besar dan strategis yang dapat menerima bantuan dari laut. Amr bin As mengepung Alexandria selama 14 bulan dengan menggunakan berbagai taktik dan siasat. Ia juga memanfaatkan perselisihan dan perpecahan di antara penduduk kota, terutama orang-orang Bizantium dan orang-orang Koptik yang merupakan penduduk asli Mesir yang beragama Kristen. Ia juga menjalin hubungan baik dengan orang-orang Koptik yang merasa tertindas dan diperlakukan tidak adil oleh orang-orang Bizantium. Amr bin As menjanjikan kepada mereka perlindungan, kebebasan beragama, dan pengurangan pajak jika mereka bersedia bekerja sama dengan kaum muslim. Akhirnya, pada tahun 642 Masehi, kota Alexandria menyerah kepada Amr bin As setelah ia menandatangani perjanjian damai dengan Cyrus, gubernur Bizantium yang baru. Dalam perjanjian itu, Amr bin As menjamin keamanan dan hak-hak penduduk kota dan mengenakan pajak jizyah kepada orang-orang non-muslim yang dewasa dan mampu. Ia juga mengizinkan orang-orang Bizantium untuk meninggalkan kota tersebut dan membawa harta benda mereka. Dengan demikian, Amr bin As berhasil menaklukkan Mesir dengan cara yang damai dan adil tanpa menimbulkan banyak kerusuhan dan kekerasan. Setelah menaklukkan Mesir, Amr bin As diangkat sebagai gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia mendirikan kota baru yang bernama Fustat, yang berarti tenda atau kemah, sebagai ibu kota provinsi Mesir. Amr bin As berkata kepada penduduk Mesir, "Wahai penduduk Mesir, sesungguhnya Nabi kami telah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menaklukkan Mesir untuk umat Islam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kami agar berbuat baik kepada kalian." Rasulullah bersabda, "Iza iftahtum Misra fastausu bil qibti khairan fa inna lahum zimmah wa rahimah." Jika kalian menaklukkan Mesir, maka aku wasiatkan agar kalian berbuat baik kepada orang-orang Kipti. Mereka berhak atas perlindungan dan kasih sayang. Hadis riwayat Muslim. Wafatnya Amr bin As terjadi pada tahun 43 Hijriah atau 663 Masehi. Saat itu umurnya lebih dari 90 tahun. Ia wafat di Mesir, tempat ia menjabat sebagai gubernur sejak tahun 661 Masehi. Ia dimakamkan di kota Fustat yang ia dirikan sebagai ibu kota provinsi Mesir. Selama hidupnya, ia telah meriwayatkan 39 hadis dari Nabi Muhammad SAW. Amr bin As dikenang sebagai salah satu sahabat Nabi yang berjasa dalam menaklukkan Mesir dan wilayah-wilayah lainnya dengan cara yang damai dan adil.
Baiklah, sampai di sini review sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Amr bin As. Saya Muhammad Rizky Ali Akbar izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.